Bagaimana kita melihat prosentase Muhibin ataupun yang kita hari ini Muhibin Ba'alawi ini berada dalam titik krusial gitu ya. Nah, kita membagi menjadi beberapa Muhibin yang tadinya hanya satu Muhibin, sekarang kita bagi menjadi tiga kategori Muhibin. Yang pertama adalah Muhibin yang loyal dan militan. Itu prosentasenya antara 20 sampai 30%. Mereka ini tetap percaya total, menolak verifikasi, menolak ilmiah, menolak ilmu pengetahuan. Jadi mereka lebih cenderung skeptis terhadap ilmu pengetahuan modern. Dan kemudian lebih parahnya lagi, mereka itu emosional dan defensif. Nah, ini adalah kelompok garis keras, tapi mengecil secara relatif. Kemudian yang kedua, ini Muhibin yang abu-abu, artinya silent majority, ya. Ini yang paling banyak yang paling banyak porsinya, itu 40 sampai 50%. Nah, mulai meragukan nasab mereka Ba'alawi ini yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cenderung agak mundur pelan-pelan dan tidak lagi membela di ruang publik. Ini kemudian yang ketiga itu non loyalis ya, yang rasional dan kritis. Itu kecil 20 sampai 30%. Nah, artinya Muhibin non loyalis ini adalah Muhibin yang menerima sebuah verifikasi. Tidak anti ulama dan menolak klaim sakral tanpa sebuah verifikasi data. Nah, kelompok ini sebenarnya tumbuh secara cepat ya, terutama di kalangan muda dan akademik. Sehingga Muhibin yang non loyalis ini yang memang nanti akan bergeser kesadaran umat secara natural atau alami. Ini nanti yang ujung-ujungnya akan menjauh. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, saya ingin mulai suatu topik di podcast kita pada hari ini dengan satu pertanyaan yang sederhana. Kenapa hari ini ketika nama Ba'alawi disebut, itu reaksinya sudah tidak lagi seragam gitu ya. Ini saya menemukan pola-pola ini melalui media sosial yang saya sudah telusuri dalam beberapa minggu ini gitu ya. Yang dulu itu adalah tabu, sekarang itu diperdebatkan gitu ya. Kemudian yang dulu sakral, sekarang minta untuk diverifikasi. Dulu masa turun, kemudian sekarang banyak yang diam gitu kan. Artinya ada sebuah pergeseran daripada jumlah massa di setiap kegiatan Habib Ba'alawi. Nah, apakah ini suatu hal yang membuat publik itu menjadi tanda kutip kesimpulan bahwasanya hal ini sebuah kebetulan, atau ada makna yang besar di balik itu, sebuah pergeseran yang besar yang sedang terjadi di bawah permukaan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait rekam jejak yang dulu itu tak tersentuh, ini dipertanyakan. Dan pertanyaan ini pun juga secara konsisten itu selalu menghiasi di media sosial. Logika sederhana yang kita gunakan adalah kalau memang Ba'alawi itu benar-benar cucu Nabi, maka perdebatan itu hari ini itu selesai. Artinya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu belum dijawab oleh Ba'alawi itu sendiri gitu ya. Kalau memang betul-betul nasab mereka sahih, kemudian mereka bisa bertanggungjawabkan kelengkapan data-data mereka gitu kan, maka hari ini publik tidak akan mempertanyakan lagi gitu kan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara jernih terlebih dahulu dan berkata untuk jujur gitu ya. Nah, selama puluhan tahun narasi Ba'alawi ini kan hidup di 3 pilar penopang yang sangat kuat selama ini. Yang pertama adalah karisma nasab, kemudian otoritas dakwah dan perlindungan secara struktural. Nah, Muhibin ini tidak sekedar hanya sebagai follower saja ataupun sebagai pengikut. Mereka ini adalah sebuah ekosistem ya,
majelis pesantren, kemudian ormas, kemudian jaringan ekonomi, dan bahkan itu sekarang merambah ke dunia politik, ya, bahkan banyak-banyak pejabat yang merapat kepada habaib gitu ya. Nah, tapi semua ini secara ekosistem itu punya sebuah titik rapuh, ya. Ketika narasi tak lagi sejalan dengan data yang banyak disajikan publik dari sumber-sumber terkait tentang keabsahan nasab mereka. Nah, kita berbicara yang pertama kegiatan haul dan simbol. Data penurunan partisipasi itu menunjukkan sebuah pergeseran kesadaran umat itu sendiri. Nah, kita tidak perlu menggunakan analisis data BPS untuk melihat satu hal ini, tidak perlu meriset secara mendalam terkait fenomena ini gitu kan. Cukup melihat bagaimana jumlah massa haul ataupun reuni simbol seperti reuni 212 ya yang hari ini tidak seperti mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu gitu ya. Kenapa meredupnya kegiatan-kegiatan mereka ini ketika hari ini publik melihat ada penurunan yang sangat signifikan. Nah, kita melihat dari sudut pandang indikator publik. Dokumentasi video-video yang beredar di eh, sosial media seperti acara-acara haul, acara reuni gitu ya. Area tidak lagi penuh secara maksimal. Ruang yang digunakan dalam acara tersebut tidak tertutup oleh jumlah partisipan. Kemudian teman-teman juga bisa melihat live streaming ketika salah satu channel daripada Ba'alawi ini menampilkan atau memperlihatkan atau video liputan acara tersebut. Nah, views-nya juga stagnan gitu loh, menurun gitu ya. Jadi kita melihat ada sebuah pergeseran. Nah, relawan-relawan dan juga konsumsi logistik pun juga berkurang. Nah, ini bukan anti ulama sebenarnya, ini adalah indikator sosiologis. Daya mobilisasi melemah. Sehingga kalau kita melihat sudut pandang sosiologis, maka akan melihat indikasi-indikasi itu bahwasanya pengaruh ini apakah mereka masih kuat atau melemah seiring dengan waktu, seiring dengan kesadaran umat. Ini yang penting. Nah, kita flashback kepada reuni 212 itu sebagai ledakan ke dalam suatu makna simbolik gitu ya. Reuni 212 itu kan dulu adalah sebuah simbol konsolidasi umat. Nah, hari ini lebih mirip kepada sebuah nostalgia politik atau mengenang ya masa kejayaan gitu kan, atau bisa dibilang napak tilas kejayaan itu di tahun 2016. Nah, fakta pola yang saya temukan di dalam sosial politik ini, kehadiran elit itu juga mulai berkurang ya. Kemudian media coverage pun juga cenderung menurun dan dampak politik juga hampir nihil di hari ini gitu ya. Nah, ketika politik identitas itu kehilangan musuh bersama, yang tersisa hanya sebuah simbol. Dan simbol itu cepat kehilangan sebuah energi. Nah, hari ini ketika hegemoni itu memberikan sebuah pengaruh kuat terhadap publik dan umat, maka datanglah di situ adalah akademisi dan verifikasi nasab. Ini sebagai titik balik kejayaan mereka gitu ya. Ini yang paling menentukan sebenarnya. Kenapa? Bukan seorang ustadz YouTube, bukan aktivis jalanan yang membongkar kepalsuan kedok nasab Ba'alawi ini gitu ya. Tapi inilah akademisi yang berpikir rasional, yang berpatok kepada ilmiah. Artinya sebuah kajian-kajian yang melemahkan simbol-simbol itu gitu ya. Nah, dampak besarnya apa? Diskursus pindah gitu ya dari sebuah iman ke dalam metodologi ya, sebuah kepercayaan pindah kepada keilmuan. Nah, nasab tidak dibatalkan dengan sebuah atau kata-kata kalimat ataupun perasaan ataupun sentimen terkait hinaan ya, tapi diperiksa dengan silsilah yang bisa diverifikasi. Dan disinilah banyak muhibin itu mulai ragu dan mulai cenderung untuk meninggalkan gitu kan, dan bukan lagi sekarang ini
mereka memberontak dengan marah-marah, bukan. Tapi ini membentuk sebuah kesadaran umat, suka nggak suka, mau nggak mau gitu ya. Dan kita melihat pola-pola itu nampak jelas, nampak benderang di sosial media gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat persentase Muhibin ataupun yang kita hari ini Muhibin Ba'alawi ini berada dalam titik krusial gitu ya. Dan ini sesuai analisis menggunakan pendekatan social media listening gitu ya. Kemudian NLP, Natural Language Program, yang memang bisa mengidentifikasi gejolak-gejolak ataupun pola yang ada di media sosial saat ini. Nah, ini indikator publik ya yang saya lakukan riset itu dari 3 bulan yang lalu ya. Itu nampak pergeseran itu semakin jelas gitu ya. Nah, kita membagi menjadi beberapa muhibin. Yang tadinya hanya satu muhibin, sekarang kita bagi menjadi 3 kategori muhibin. Yang pertama adalah muhibin yang loyal dan militan. Itu persentasenya antara 20 sampai 30%. Mereka ini tetap percaya total, menolak verifikasi, menolak ilmiah, menolak ilmu pengetahuan. Jadi apapun yang disampaikan akademisi terkait DNA, kemudian sejarah, nasab, kemudian filolog ataupun yang lainnya, mereka akan menolak. Mereka lebih cenderung skeptis terhadap ilmu pengetahuan modern. Dan kemudian lebih parahnya lagi, mereka itu emosional dan defensif. Nah, ini adalah kelompok garis keras, tapi mengecil secara relatif. Karena persentasenya muhibin 100% itu terbagi menjadi 3 kategori. Ini yang kita bisa analisis dari 3 bulan terakhir ini yang ada di seluruh platform media sosial. Kemudian yang kedua, ini muhibin yang abu-abu, artinya silent majority. Ya, ini yang paling banyak porsinya, yaitu 40 sampai 50%. Nah, muhibin yang silent majority atau yang abu-abu ini, mereka ini masih hormat, masih santun, masih menghargai habaib, masih berhubungan baik dengan habaib gitu ya. Tapi di dalam hati secara kesadaran organik, mereka mulai meragukan nasab mereka Ba'alawi ini yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cenderung agak mundur pelan-pelan dan tidak lagi membela di ruang publik. Ini polanya nyata, pola nyata yang bisa kita lihat dan bisa kita amati di platform media sosial. Nah, jika ingin membantah terkait data ini, itu kan bisa dibantah adalah metodologinya. Namun data itu sebenarnya tidak bisa dibantah. Kenapa tidak bisa dibantah? Data itu berada di platform setiap media sosial. Siapapun, bukan saya ataupun pihak dari Ba'alawi, pihak muhibin yang ingin melihat data secara langsung bisa dilakukan sendiri kok ya. Namun metodologinya yang perlu teman-teman juga bisa sampaikan juga gitu ya. Dan inilah sebenarnya kelompok-kelompok yang menjadi penentu arah muhibin ini menjauh atau makin mendekat. Karena nilai persentasenya 40-50% itu cukup tinggi teman-teman ya. Hampir separohnya dari muhibin Ba'alawi ini berada dalam kategori muhibin abu-abu atau silent majority. Kemudian yang ketiga itu non-loyalis ya, yang rasional dan kritis. Itu kecil 20-30%. Nah, artinya muhibin non-loyalis ini adalah muhibin yang menerima sebuah verifikasi. Tidak anti ulama dan menolak klaim sakral tanpa sebuah verifikasi data. Nah, kelompok ini sebenarnya tumbuh secara cepat ya, terutama di kalangan muda dan akademik. Sehingga muhibin yang non-loyalis ini yang memang nanti akan bergeser kesadaran umat secara natural atau alami. Ini nanti yang ujung-ujungnya akan menjauh. Dan kedua, yang kedua tadi itu adalah potensi muhibin yang yang abu-abu tadi adalah potensi untuk muhibin yang menjadi non loyalis atau rasional ataupun kritis.
Dan itu sangat kuat ya, 40-50% yang nanti bakal berubah haluan. Karena tahun-tahun sekarang ini, selama 3 tahun ini adalah fase yang sangat dominan antara kedua belah pihak gitu ya, karena memang masuk di fase polarisasi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita kaitkan dengan isu ataupun konflik yang ada di PBNU? Justru di dalam konflik PBNU ini, Mbak Alawi itu pun diam tanpa ada suara. Dan kalau publik itu bertanya, sudah hampir 3 minggu lebih, hampir 1 bulan lah ini ya, setelah surat tanggal 20 itu, pasti ada sebuah pertanyaan. Kenapa Mbak Alawi hari ini terlihat lebih diam ketika melihat konflik di PBNU? Dan ini sudah pernah saya jelaskan di episode-episode berikutnya, sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena konflik PBNU ini terlalu panas dan setiap suara itu bisa jadi senjata makan tuan atau bisa menjadi sebuah bumerang atau misalkan bisa menjadi balik menghantam klan Mbak Alawi. Nah, analisanya lebih aman diam. Diam itulah menjaga sisi atau menjaga sebuah legitimasi ya. Menjaga sisa-sisa legitimasi. Kemudian kalau bicara itu bagi mereka itu beresiko untuk mempercepat delegitimasi. Sebenarnya posisi mereka juga pusing. Posisi mereka juga terpuruk karena apa? Pelindung-pelindung Mbak Alawi yang ada saat ini lagi ribut ya, sehingga mereka akan terancam juga narasi-narasi Mbak Alawi ini nggak akan dominan lagi nantinya ketika ada pemilihan Rois Am baru ataupun ketua PBNU baru di Muktamar nanti. Nah, ini sebenarnya bukan kalah ya, ini adalah strategi untuk bertahan. Silent strategi adalah mereka untuk bertahan lebih lama pun dan melihat perkembangan-perkembangan yang akan ada di depan kita nanti yang akan datang gitu ya. Nah, bagaimana akhirnya ya kan, berakhir secara dramatis atau berakhir secara elegan gitu ya. Kita bahas di sinilah akhir atau sebuah reposisi. Nah, apakah Mbak Alawi itu akan hilang ya hegemoninya dalam hal ini? Tentu tidak. Yang berubah itu kan bukan sebuah eksistensinya, tapi cara umat memandang sebuah otoritas. Nah, dari darah ke data, kemudian dari klaim ke kontribusi. Jadi eksistensinya yang berubah. Ya kalau Mbak Alawi mau mengaku sebagai cucu Nabi secara sendirinya sampai kapanpun ya silahkan, ya kan nggak masalah gitu kan. Cuma publik itu akan melihat ya dari darah ini kepada data akademik, dari klaim ke sebuah kontribusi. Sehingga itu akan membuat publik akan mendapatkan kesadaran yang natural. Kesadaran umat, bagaimana mereka bergeser yang tadi loyalis, yang tadinya akut, itu berubah haluan semuanya. Dan ini adalah memang kita temukan pola-pola ini. Muhibin hari ini terbagi menjadi 3 kelompok muhibin. Ya, muhibin loyalis, muhibin abu-abu, dan muhibin non-loyalis. Nah, muhibin non-loyalis ini yang sudah kritis, itu yang memang sudah beralih statusnya muhibin menjadi umat warga NU yang lebih rasional lagi. Nah, ketika kita melihat muhibin yang abu-abu, ini yang bahaya bagi Mbak Alawi, akan tergerus, persentasenya akan hilang, itu kan ya, akan menjauh ketika yang abu-abu nanti akhirnya memilih kepada muhibin yang non-loyalis. Artinya bisa berbicara tentang kritisi data, kemudian bagaimana mengkritisi keberadaan nasab mereka, kemudian bagaimana data itu bisa membantah atau tidak. Kalau mereka cucu Nabi ya kenapa nggak membantah dengan tegas, bahwa saya sebagai juriyah Nabi. Kenapa harus diputar-putar, blunder seolah-olah mereka ini anti kritik. Nah, ini yang membuat muhibin-muhibin yang fase loyal berubah menjadi abu-abu, abu-abu berubah menjadi non-loyalis. Nah, non-loyalis inilah yang nanti akan berubah secara kesadaran umat. Jadi muhibin hari ini terpecah menjadi 3. Kalau kita melihat indikasinya mulai menjauh, iya sesuai dengan data publik di seluruh sosial media. Dan kesimpulan pada kita episode kali ini, jika sebuah nasab itu benar, maka nasab itu tidak akan takut untuk diverifikasi apapun itu. Tidak perlu berkelit DNA itu haram ya, verifikasi kitab sejaman bukan mutlak
untuk menolak nasab dan seterusnya. Kalau memang sahih, kalau memang benar nasabnya, itu tidak akan pernah takut diverifikasi apapun metodenya. Baik metode klasik atau metode modern. Dan jika sebuah dakwah itu tulus, ya, maka dakwah itu tidak butuh sebuah kekebalan titik. Kalau teman-teman habaib ini pandai berceramah tentang agama, ya kan, tentang kajian-kajian Islam, maka sebenarnya harusnya paham bagaimana tidak butuh kekebalan titik. Nah, yang sedang kita saksikan bukan runtuhnya ulama, tetapi naiknya standar kesadaran umat. Akhirnya apa? Umat akan sadar terhadap hegemoni yang dilakukan oleh Ba'alawi. Dan NU jika ingin tetap besar harus berani berdiri di atas suatu kebenaran, bukan sebuah keturunan. Demikian dari saya. Terima kasih.